Oke, siapa yang udah nonton film Kawat Berduri tapi berakhir dengan kebingungan? Teman-teman berada di video yang tepat banget, karena kali ini gue akan menjelaskan secara tuntas untuk penjelasan alur dan penjelasan ending dari film Kawat Berduri. Aku ceritakan semuanya. Jangan bohong! Oke, film Kawat Berduri ini bisa gue bilang salah satu film yang cukup jarang ya hadir di perfilman Indonesia. Jadi gue cukup happy sebenarnya untuk bisa melihat ada film baru lagi yang berani keluar dari zona nyaman itu dari film-film yang ada. Jadi ini adalah film detektif, film thriller crime story yang cukup menarik dan mengangkat kisah daerah juga, yang sebenarnya jadi ada literasi sejarah sedikit yang bisa disampaikan di film ini. Jadi ini cukup oke untuk literasi sejarahnya, dan juga gue cukup merekomendasikan sebenarnya untuk film ini bisa ditonton ya. Dan langsung aja untuk sutradaranya, di sini disutradarai oleh Edwin ya, dimana Edwin ini juga udah menyutradarai film cukup lumayan banyak ya. Di sini bisa gue lihat ada film Posesif tahun 2017, lalu ada Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas juga ada tahun 2021, dan ini film ketiganya yaitu Kawat Berduri. Dan film ini dibintangi oleh nama-nama yang bisa gue bilang cukup oke juga. Di sini ada Putri Marino sebagai main lead karakternya, memerankan Sanja di sini sebagai anggota polisi, detektif polisi gitu, yang ditugaskan dari Jakarta ke daerah Kalimantan ini. Dan selanjutnya juga ada Thomas ya, diperankan oleh Yoga Pratama. Yoga Pratama tuh bisa kita lihat ada di seriesnya Netflix And Day Dreams kemarin juga di episode 2 kalau nggak salah, sebagai suaminya Nirina Zubir di situ ya. Lalu ada Lukman Sardi juga sebagai Panca di sini sebagai komandan polisi juga, atasannya si Sanja di Kalimantan. Dan juga untuk villainnya ada Nicholas Saputra di sini ya sebagai komandan batalion di sini. Dan langsung aja untuk sinopsis dari film Kawat Berduri ini, singkat menceritakan Putri Marino sebagai Sanja ini, yang dimana ia awalnya bekerja di Jakarta, lalu mendapatkan tugas dari pusat untuk menyelidiki kasus pembunuhan di Kalimantan, yaitu daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia lebih tepatnya. Dan dalam menjalani misi tersebut, Sanja masih menyimpan luka ya, dimana masa lalu yang belum tuntas gitu, karena nanti dijelaskan juga di film ini ada hal yang cukup mengganjal hatinya si Sanja ini gitu. Dan selanjutnya dia sebagai detektif ini harus melakukan tugasnya, dimana tugasnya ini adalah untuk memecahkan kasus misterius yang ia temukan di pulau ini gitu, yaitu kasus pembunuhan berantai. Dan Sanja pun juga bekerja sama ya dengan dua polisi lainnya, polisi lokal di situ bernama Panca, yaitu komandan setempat, komandan Polda setempat namanya Panca di situ, dan diperankan oleh Lukman Sardi. Lalu selanjutnya ada Thomas juga diperankan oleh Yoga Pratama tadi sebagai asisten lah, sebagai ajudannya lah, yang ditugaskan untuk bersama dengan Sanja ini di sepanjang film. Lalu selanjutnya melalui pencariannya ini, Sanja ini bertemu dengan Bujang. Bujang ini kayak seorang pendatang yang udah lama menetap di sana, jadi kayak orang tua yang emang udah lumayan lokal banget lah di situ ya. Dan selanjutnya dia juga mendapatkan bantuan dari Bujang nih, si Sanja ini dalam kasus tersebut gini, dalam kasus ini gitu. Jadi dia bersama dengan Bujang dan Thomas sebagai agen lapangannya untuk bisa memecahkan kasus ini satu persatu ya. Dan Sanja harus bertemu dengan sederet kasus yang sulit banget untuk dipecahin ya, dimana dimulai dari perdagangan manusia, lalu ada korupsi juga di situ, dan hingga mitos-mitos lokal yang ada juga ada di film ini. Dan singkat cerita, Sanja pun mulai menginvestigasi dan memburu pelaku-pelaku yang terduga sebagai tersangka di sini. Dan aksi kejar-kejaran, action hingga senjata api nih banyak banget ya di film ini ya. Jadi cukup oke lah untuk bisa ditonton sebagai teman-teman yang suka film action. Oke nih sebenarnya untuk bisa ditonton. Dan juga Senja di film ini bertekad untuk membuka kedok sang pelaku sembari berjuang ya untuk bisa menyembuhkan masalah pribadinya gitu. Masalah pribadi yang bisa gue bilang cukup sering terjadi ya di Indonesia ini ya, happening ya. Dan apakah Sanja bisa gitu membongkar kasus misterius tersebut? Tentunya bisa teman-teman langsung tonton aja di Netflix, dan bisa gue bilang ini film misteri yang cukup seru secara penceritaan ya, dan juga cukup lumayan plot twist juga nanti di ending film ini. Walaupun memang endingnya cukup open ending dan cukup menimbulkan banyak interpretasi yang berbeda-beda pasti dari setiap penonton. Terlepas dari itu, secara plot premis ini cukup oke. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke penjelasan ending yang memang inti dari video ini, yang dimana langsung aja gue langsung menjelaskan dulu untuk korban-korban yang ada ya, dari yang pertama hingga yang terakhir, dimana di sini disebutkan korban pertama yang ditunjukkan dalam cerita ini adalah Torik, dimana Torik Herdian adalah seorang anggota TNI yang bertugas patroli di perbatasan, dan dia ini ditemukan hanya kepalanya aja.
dengan kondisi yang udah tertebas. Tapi secara kronologis sebenarnya si Torik ini bukan korban pertama, melainkan ada lagi nanti korban yang dimana disebutkan di tengah film yang bernama Ashraf. Dan Ashraf ini adalah jasad memang yang ditemukan oleh kepolisian Malaysia ya, dan udah dikubur juga. Jadi ini adalah informasi yang memang didapat dari kepolisian Malaysia, nanti diberikan kepada si Sanja di tengah film. Si Ashraf ini, korban pertama ini adalah seorang pria dengan tato kepala Garuda di tangannya. Jadi Torik yang tadi seperti gue bilang di awal adalah korban pertama, itu bukan korban pertama. Dan juga Torik ini juga ternyata adalah orang yang membunuh Ashraf, korban pertama ini, yaitu atas perintahnya Bapak Agam. Agam ini adalah seorang pengusaha atau bisa gue bilang seorang orang kaya di situ lah ya, juragan di situ, yang memang bisnisnya agak basah dan agak, memang bukan agak lagi ya, emang cukup kriminal gitu ya. Dimana dia juga ini nanti terlibat juga di film ini, diperlihatkan sebagai orang yang terlibat terhadap human trafficking ya, untuk remaja-remaja yang ada di sana. Lalu selanjutnya Torik membunuh Ashraf ini, memang tadi seperti dibilang perintah Agam, karena memang Agam ini udah kesal banget sama Ashraf karena Ashraf ini mencuri uangnya Agam gitu. Ini pure emang masalah pribadi aja gitu antara Agam dan Ashraf, korban yang pertama ini. Dan selanjutnya Torik yang memang oknum ini menerima bayaran dari Agam dan juga membunuh Ashraf dengan memenggal kepalanya juga gitu. Dan sebagai konfirmasi bahwa si Ashraf ini udah die gitu ya, yaitu dikirimlah oleh Torik kepalanya si Ashraf ini kepada Agam, dan Agam pun membakarnya gitu. Nanti ada di video di situ ya. Dan selanjutnya korban yang kedua, korban berikutnya adalah Juwing. Ini artinya korban ketiga sebenarnya ya. Korban ketiga ini adalah Juwing, dimana Juwing ini adalah seorang aktivis Dayak yang keras menentang perdagangan manusia. Jadi ini emang good guy-nya lah ya. Jadi lawannya Agam ya. Agam tadi kan sebagai pelaku tersangka kriminal perdagangan manusia, dan si Juwing ini adalah aktivis yang menentang hal itu gitu. Dan dia juga dibunuh oleh Torik. Tapi nggak jelas siapa yang nyuruh Torik untuk ngebunuh si Juwing ini. Tapi bisa dipastiin ya bahwa Juwing ini dibunuh karena memang aktivitasnya sebagai aktivis tadi yang melawan perdagangan manusia tadi. Walaupun memang Agam menyangkal bahwa dia nggak pernah nyuruh si Torik untuk ngebunuh si Juwing ini. Namun kematian Juwing ini bikin Pak Bujang, yang seperti gue bilang di awal tadi, karakter Pak Bujang ini sebagai salah satu tetua desa ya, ini marah besar nih, yang mana dia kemudian akhirnya ngebunuh Torik ya, dengan menebas kepalanya gitu, dan menaruhnya berdekatan dengan tubuh Juwing. Jadi seperti bisa kita lihat di scene awal, itu ada scene dimana ada mayat jatuh dari atas pohon, dan mayatnya itu adalah mayat gabungan ya, dari badannya Juwing dan kepalanya si Pak Torik tadi, selaku oknum TNI tadi. Yang dimana maksud Torik ini adalah untuk bisa membuat polisi mengira bahwa kematian mereka ini saling berkaitan gitu. Jadi emang si Pak Torik ini sengaja gitu membuat hal ini agar kepolisian bisa segera menyelidiki apa penyebab dan maksud dari ada penggabungan dua organ badan dari Pak Juwing dan juga dari Pak Torik tadi. Dan selanjutnya kita bergerak ke korban berikutnya, itu artinya korban keempat ya. Di sini ada Umi, di mana Umi adalah perempuan yang bertugas mengumpulkan anak-anak Dayak yang ditujukan untuk perdagangan manusia tadi. Jadi korban-korban ini, agen lapangannya ini adalah Umi ya, di mana artinya Umi ini adalah bawahannya Pak Agam juga. Dan dia ini dibunuh oleh Pak Bujang karena memang Pak Bujang juga bisa gue bilang kayak pahlawan gitulah, kayak Batman ya, di mana dia emang kerjanya diem-diem, tahu-tahu nebas aja gitu palanya yang jahat-jahat. Dan Umi ini meninggal, dan anak-anak yang ada di van pada saat itu selamat ya, kecuali ada satu anak lagi yaitu Arum, dimana Arum nanti bisa gue jelaskan adalah korban selanjutnya. Tapi di sini sebelumnya ada lagi korban ya, dimana setelah dari ibu Umi ini ada lagi korban yaitu ayahnya Arum, dimana ayah Arum ini juga dibunuh oleh Pak Bujang karena Pak Bujang juga kesel banget sama bapaknya Arum ini, karena bapaknya Arum ini udah menjual anaknya ke human trafficking tadi, Pak Agam tadi, dan salah satunya ke Umi tadi gitu ya. Jadi Pak Bujang memang benar-benar pahlawan yang membela kebenaran lah gitu. Dan selanjutnya korban keenam artinya adalah Thomas, dimana ini adalah salah satu hal yang cukup mengagetkan di film ini, karena Thomas ini harus meregang nyawa karena dibunuh oleh komandannya sendiri yaitu Panca. Dimana ternyata Panca bisa kita lihat di sini adalah oknum juga ya, oknum yang memang melancarkan terjadinya perdagangan manusia di wilayah ini gitu. Jadi benar-benar Thomas ini mendapatkan uang gitu, kecipratan dari bisnisnya Pak Agam. Jadi Pak Agam memang menyuap Pak Thomas ini untuk bisa melancarkan lah dari bisnis-bisnis perdagangan manusia ini. Tapi Thomas di situ ternyata udah mulai gerah gitu ya, karena nggak bisa terus kayak gini gitu. Jadi benar-benar Thomas akhirnya melawan Pak Panca untuk bisa tobat lah gitu ya. Tapi ternyata Pak Panca malah membunuh
Thomas, dan di situ terjadi fight yang cukup gelut, yang cukup keras ya di dalam mobil itu. Dan akhirnya Thomas harus meregang nyawa di situ. Ya dimana Panca sendiri akhirnya diculik juga ya oleh Pak Bujang pada saat keributan itu, dan juga Pak Bujang membunuh Pak Panca, komandan polisi kita, ditebas ya kepalanya oleh Pak Bujang. Dan akhirnya korban selanjutnya adalah Pak Panca itu sendiri. Dan di situ juga misteri terungkap bahwa ternyata selama ini pembunuh berantai yang melakukan ini semua adalah Pak Bujang. Jadi Pak Bujang memang seperti halnya Batman di sini, Batman yang menumpas para orang-orang jahat. Dan selanjutnya soal kepala di tempat persembunyian Pak Bujang, yang dimana itu adalah kepalanya Juing yang disimpan oleh Pak Bujang, yang dimana badannya kan disambung ya sama palanya Pak Torik oknum TNI tadi, dan kepala disimpan oleh Pak Bujang di tempat penyimpanannya Pak Bujang dengan tujuan untuk mengurus mayat Juing ini lebih layak lah, karena Juing ini kan cukup dihormati ya di wilayah tersebut karena memang aktivis yang menyuarakan kebenaran lah gitu ya di wilayah ini. Dan untuk rangkuman singkatnya, artinya Agam dan Panca ternyata bagian dari sindikat perdagangan manusia tadi. Dan Agam tadi seperti gue bilang adalah orang kaya yang punya banyak bisnis, dan selanjutnya perdagangan manusia yang dilakukan oleh Agam ini memang cukup meresahkan warga karena banyak anak-anak remaja yang hilang di situ. Dan Panca sebagai kepala polisi melindungi bisnis Agam ya, dimana disuap di situ. Dan juga Umi adalah juga kaki tangannya Agam. Dan selanjutnya Panca juga memang menyuap para polisi lain untuk bungkam lah, untuk gak banyak ngomong gitu. Salah satunya ada Thomas juga di situ dikasih duit sebenarnya. Dan di scene terakhir yang cukup mengagetkan gue adalah kematian Pak Bujang itu sendiri, dimana itu artinya masih misteri banget, yang dimana itu menimbulkan banyak pertanyaan dan menimbulkan ending yang cukup open dan interpretasi yang cukup banyak dari para penonton. Dan di sini akan gue sampaikan teori-teori yang ada. Yang pertama, ada kemungkinan dia dibunuh oleh sindikat perdagangan manusia, yang dimana itu artinya lawannya Pak Bujang sebenarnya ya. Dan bisa kita lihat sebenarnya Agam juga meninggal dunia di situ, dan artinya memang sindikat ini kan memiliki jaringan yang cukup besar harusnya. Jadi ini mungkin salah satu teori yang ada, siapa yang membunuh Pak Bujang ini. Dan teori yang kedua di sini adalah Pak Bujang dibunuh oleh Ambong itu sendiri. Ambong adalah hantu komunis yang bisa disampaikan oleh Pak Bujang, dan juga Ambong ini adalah legenda setempat, dan salah satu hal mistis yang ada di film ini juga sebenarnya. Walaupun memang sulit ditemukan motifnya, walaupun memang kalau misalkan mau gue berteori lebih lanjut lagi, motif yang dilakukan oleh Ambong ini adalah karena merasa terhianati oleh Pak Bujang. Karena bisa kita lihat ya, Pak Bujang sendiri yang bilang bahwa dia adalah orang yang membantu TNI untuk bisa menumpas Paraku pada saat itu. Paraku adalah, koreksi kalau gue salah, Paraku adalah pemberontak komunis ya di Kalimantan pada saat itu. Dan itu artinya Ambong yang disebutkan di sini sebagai hantu komunis mungkin merasa terhianati oleh Pak Bujang karena membantu TNI pada saat lagi pembasmian Paraku ini. Dan itu mungkin yang membuat si Pak Bujang dibunuh ya oleh Ambong. Itu teori yang kedua. Dan itu mungkin dua teori yang bisa gue sampaikan. Dan untuk akhir cerita bisa kita lihat credit scene-nya ada bocah laki-laki ya yang bersihin sepatu, dimana sepatu tentara itu yang penuh dengan darah, karena bisa kita lihat di kali itu ada darah banyak yang keluar dari sepatu itu. Dan bocah ini memang dikonfirmasi oleh sutradara sendiri adalah Pak Bujang waktu kecil. Dan gak jelas apakah dia membantu TNI pada saat kecil atau memang itu sepatu TNI yang dibunuh oleh Pak Bujang waktu kecil. Gak jelas di situ apa maksudnya. Dan juga itu menimbulkan interpretasi yang cukup besar ya. Beda-beda tentunya teorinya. Ada yang teori menyebutkan bahwa itu adalah Pak Bujang kecil yang membunuh TNI pada saat itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah Pak Bujang kecil yang dimana waktu itu membantu TNI ya untuk bisa mencari jalan ke tempat para komunis Paraku ya untuk bisa dibasmi pada saat itu. Dan dua teori itu mana yang benar nggak tahu, kita nggak disebutin oleh sutradara. Dan teman-teman mungkin kalau punya pendapatnya bisa feel free langsung tulis di kolom komentar di bawah kira-kira mana teori yang benar. Dan konklusi dari cerita ini bisa gue bilang Bukit Berduri adalah tentang mereka yang berduit dan berkuasa tentunya bisa melakukan apa saja ya sesuai keinginan mereka gitu. Dan korban yang paling menderita di sini bisa kita lihat adalah rakyat kecil dan juga rakyat minoritas seperti warga Dayak di wilayah ini tentunya. Dan berikut kurang lebih untuk penjelasan film yang bisa gue sampaikan, yang dimana penuh dengan teori, penuh dengan pertanyaan endingnya. Dan teman-teman mungkin yang punya teorinya bisa feel free tulis di kolom komentar di bawah kira-kira gimana sih ending menurut teman-teman semua dari film ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa feel free juga langsung aja nanya di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review film dan penjelasan film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad.